Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Sukoharjo, Bapak Kasubag, Bapak Kasih, para rencang sedaya ASN pegawai Kemenak Kabupaten Sukoharjo kang rawuh wonten ing rekalenggan siang punika. Sumangga saderenge matur kula panjenengan kula dherekaken kita kunjukaken puji syukur kunjuk ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dumugi dinten punika kula panjenengan tasih saged melaksanakan sedaya amal soleh wonten ing wulan Ramadan punika. Mugi-mugi sedaya amal ingkang kula panjenengan tindakaken katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat serta salam mugi tansah kalimpahaken katetepaken dumateng uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeber dumateng sedaya keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in lan sedaya pendherepun. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula awali setunggal pantun. Lunga kraton lewat Baluwarti, mulie lewat Gading wae. Pripun kabarake jamaah mushola Al Ikhlas mriki, mugi-mugi lancar rezekine. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sedaya manungsa pengin bahagia. Saben-saben kula panjenengan donga mesti ditutup donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kebaikan baik di dunia maupun kebaikan di akhirat, mohon kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Tapi tidak banyak orang yang berpikir bagaimana kebahagiaan menika jangan sampai salah tolak ukur. Nah, kalau panjenengan kita menika ndonga, ya Allah berikan kebahagiaan kami di dunia, tolak ukurnya dunia, tentu yang paling bahagia korun, karena uangnya banyak. Untuk satu hartanya saja dipikul 7 orang, kuncinya saja kewalahan. Sehingga kalau panjenengan macul neng sawah neng kebonan untuk buci untuk harta karun, padahal itu ditenggelamkan Allah di bumi Mesir sana. Sakit apa? Sakit cerita itu sangat masuk. Kemudian kalau kita ini berpikir bahwasanya kebahagiaan itu adalah harus pintar, maka yang kados kula panjenengan sing biasa-biasa mungkin ya ora mungkin bahagia wong ora duwe kepintaran. Kemudian kalau kita tolak ukurnya adalah pangkat jabatan, mungkin yang tidak memiliki jabatan akan merasa tidak pernah bahagia. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kebahagiaan itu merupakan adalah kondisi di mana hati seseorang itu merasa nyaman, dia merasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila agawi kula panjenengan menika paring solusi bagaimana kita ini bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Sebab wong seneng, wong bahagia menika nular. Wong seneng bahagia nular. Sing nglairke kancane ning awake dhewe melu seneng. Mergo ya kancane seneng gitu. Maka kebahagiaan itu akan nular kepada orang lain. Sehingga ketika optimisme setiap orang itu berjumpa dengan orang yang bahagia pada hari itu, maka akan menimbulkan optimisme bagi dirinya. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara solusi agama yang ditawarkan adalah supaya kita bisa menjalani kehidupan bahagia, kita harus memiliki rasa tawakal yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saketipun pika malih ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tolak ayat 2 ayat 3, di akhir ayat yang kedua menika Allah ngendikaken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wonge sing takwa marang Allah, Allah bakal paring dalan keluar setiap apapun yang kita hadapi, setiap apapun permasalahan ingkang kula panjenengan lampahi. Ampun ngantos kula panjenengan sampai ada yang merasa jalannya sudah tidak ada, kemudian ngendak atau bunuh diri. Ini lebih sedang ngetren ya, di akhir-akhir ini banyak orang yang terkena masalah kemudian merasa masalahnya selesai kalau sudah bunuh diri. Padahal ini dilarang oleh agama. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus memiliki rasa tawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung.
yang dimana dia pergi dari sarangnya dalam kondisi tembolok yang kosong, pulang pasti dalam kondisi tembolok yang isi. Maka demikian kita ketika bekerja, ketika kalau penjenengan melakukan sebuah ikhtiar apapun itu, maka jangan lupa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang diajarkan ketika kita keluar rumah itu berbunyi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita menyandarkan segala upaya kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberikan kebaikan segala upaya kita ini. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini, di ayat yang ketika Allah Subhanahu wa taala ngendikaken Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, memberikan rezeki dengan cara yang tidak kita sangka. Dan yang paling penting kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Maka rasa cukup ini ketika dada kita ini diberikan rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seberapapun yang kita terima, insya Allah akan kita merasa cukup. Tetapi ketika kita tidak merasa mendapatkan diri kita memiliki rasa itu, bu dikai akeh kaya apa ya kurang. Karena sifat manusia wa idza massahul khairu manwa. Ketika dia diuji dengan harta oleh Allah, maka dia akan merasa kurang cukup, sehingga dia apa? Mengeluh, dia merasa kurang dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini solusi yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ini bisa mendapatkan kehidupan itu menjalani dengan bahagia adalah dengan cara membahagiakan orang lain. Kita membebaskan atau kita membantu kekurangan orang lain, maka insya Allah ini akan membuat diri kita bahagia. Sebagaimana Rasulullah SAW mengendikakan, setiap mukmin yang membebaskan kesulitan mukmin yang lainnya di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitan yang kelak nanti di akhirat. Dan ini adalah suatu ganjaran yang berlipat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dia membebaskan kesulitan yang dihadapi saudaranya. Di bulan Ramadan ini pulau panjenengan diberi tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merasakan sehariannya makan 2 kali, kecuali sing bengi mindoni gitu. Makanya tetap kayak biasa kudu dibalik, bengi mangan sing akeh kan gitu. Padahal kita diajarkan bagaimana merasakan makan 2 kali sehari. Kemudian kita merasa pagi ini, siang ini mungkin kita lapar banget. Tapi ketika sore hari kita makan, wis enak kolak, enak nopo meneh, enak pecel, enak apa dengan. Tetapi ketika kita minum seteguk air, segelas itu, kita sudah merasa kenyang. Ya begitulah ternyata apa hajat kita terhadap dunia itu, sebagaimana kita ini berpuasa. Ternyata walaupun 1 hari kita tidak makan, tidak minum, setelah 1 gelas kita sudah merasakan cukup. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ini memiliki kesempatan untuk membantu, membebaskan kesulitan saudara kita, dan itu akan menimbulkan kebahagiaan padanya, dan itu akan memberikan keuntungan kepada diri kita. Yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu dengan memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendikaken yauma, di hari kiamat nanti, di hari di mana anak dan benda atau barang atau kekayaan yang kita miliki tidak bermanfaat, sehingga yang ada, yang manfaat adalah berjumpa Allah dengan kondisi qalbun yang salim. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya hanya mengajak pada diri saya pribadi, sumrambah dumados sedaya jamaah ingkang rawuh wonten mriki, sumangga ini adalah saat yang tepat untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membersihkan diri kita dari sifat iri, dengki, hasad kepada orang lain, sehingga nanti selepas dari Ramadan kita betul-betul mendapatkan nikmat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sesama manusia nanti kita mendapatkan maaf dari orang lain, sehingga komplit kita sebagaimana bayi yang lahir menjadi kembali fitri kembali. Dan semoga ini yang menjadi doa-doa kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.